Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sarul Nizam dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi pada ikan gurami. Latar belakang dari ikan gurami adalah sejenis ikan air tawar yang populer sebagai ikan konsumsi di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Di samping itu, gurame juga sering dipelihara dalam akuarium. Selain dikenal dengan nama gurame, ikan ini juga memiliki beberapa sebutan lokal seperti gurame, grameh, kaloi, kalui, ikan kali, dan lain-lain. Ikan yang lebar dan pipih, panjang tubuh 20-21 kali tinggi tubuh, panjang tubuh total, dengan sirip ekor bisa mencapai 1000 mm. Sirip perut dengan jari-jari pertama yang pendek berupa duri dan jari-jari kedua yang lentur panjang serupa cambuk. Rumus sirip punggung dorsal, jari-jari keras atau duri, dan 12-14 jari-jari lunak. Sementara sirip dubur anal 10-11 dan 20-23. Ikan yang memiliki moncong dengan 8-10 pita melintang belang di tubuhnya. Jika beranjak dewasa, warna-warna ini memudar dan kepala ikan akan membengkak secara tidak teratur. Nah, ciri-ciri ikan gurame adalah ikan gurame memiliki bentuk pipih dan lonjong dengan mulut kecil dan dapat dimoncongkan. Pada rahangnya memiliki gigi kecil dan gigi deretan luar lebih besar. Memiliki sisi yang relatif besar, sedangkan pada kepala sisi memiliki tepian yang agak kasar. Memiliki duri pada sirip punggung dan dubur, dan semakin tua ikan gurame maka ukuran duri semakin besar. Memiliki sepasang benang yang panjang digunakan sebagai alat peraba. Gurame muda memiliki 8 garis tegak. Bagian tubuh di atas sirip dubur terdapat bintik gelap dengan bintikan pinggiran berwarna kuning atau perak. Pada bagian dasar sirip dada terdapat bintik hitam. Jenis-jenis ikan gurame antara lain adalah gurame batu, gurame soang, gurame kapas, gurame blue sapphire, gurame perselen, gurame Jepang, dan gurame Paris. Habitat asli ikan gurame adalah perairan tawar yang tenang dan tergenang seperti rawa dan sungai dengan kadar oksigen yang cukup dan mutu air yang baik. Apabila dibudidayakan di daerah dataran rendah dengan ketinggian 50-600 meter dari permukaan laut, ikan gurame akan berkembang dengan baik. Kandungan dari ikan gurame: di dalam 100 gram ikan gurame yang sudah dimasak terkandung 192 kalori dan beragam nutrisi lainnya seperti 13 gram protein, 13 gram karbohidrat, 10 gram lemak, 283 mg kalsium, 169 mg fosfor, 1 mg zat besi, 19 mikrogram retinol. Manfaat dalam mengkonsumsi ikan gurame: 1.
protein untuk membentuk antibodi. Selain sebagai sumber energi, protein hewani yang terdapat dalam ikan gurame juga berfungsi untuk membantu tubuh membentuk antibodi. Antibodi berperan penting untuk melindungi tubuh dari serangan bakteri atau virus penyebab penyakit. Dengan demikian, Anda tidak akan mudah sakit. Tak hanya itu, protein di dalam ikan gurame juga berperan besar dalam memelihara dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. 2. Asam lemak omega 3 untuk menjaga kesehatan jantung. Ikan gurame mengandung asam lemak omega 3 walaupun jumlahnya tidak banyak. Nutrisi ini dipercaya bisa menurunkan risiko terserang penyakit jantung dengan cara menurunkan kadar trigliserida di dalam tubuh. Manfaat ikan gurame ini juga bisa Anda dapatkan dengan mengonsumsi beragam jenis ikan lain yang kaya akan kandungan asam lemak omega 3 seperti ikan salmon, sarden, dan tuna serta tiram. Kalsium untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Manfaat ikan gurame selanjutnya adalah mampu menjaga kesehatan tulang dan gigi. Hal ini terjadi berkat tingginya kandungan kalsium di dalam ikan gurame. Selain itu, mineral yang satu ini juga memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah dan dapat menjaga fungsi otot dan saraf Anda bekerja secara optimal. 4. Fosfor yang memperbaiki jaringan dan sel. Selain berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi, mineral fosfor di dalam ikan gurame juga bermanfaat untuk memperbaiki jaringan dan sel, serta memainkan peran penting dalam pembentukan DNA. Untuk mendapatkan manfaat ikan gurame tersebut secara maksimal, pastikan asupan fosfor harian Anda tercukupi, yaitu sekitar 700 mg untuk orang dewasa. Jangan sampai tubuh Anda kekurangan atau kelebihan fosfor agar tidak menimbulkan masalah kesehatan. 5. Zat besi untuk mencegah anemia. Manfaat ikan gurame yang tak kalah penting adalah dapat membantu mencegah anemia defisiensi besi. Ikan gurame mengandung zat besi yang berperan penting dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein pada sel darah merah yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Perlu Anda perhatikan jika penelitian terkait berbagai manfaat ikan gurame di atas masih sangat sedikit. Meski demikian, tak ada salah jika Anda memasukkan ikan gurame ke dalam menu harian Anda. Bahkan sebuah penelitian menganjurkan untuk mengkonsumsi ikan gurame atau jenis ikan lainnya setidaknya 2 kali per minggu. Mengonsumsi ikan dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi sehingga mengurangi risiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar manfaat ikan gurame atau mengalami gejala alergi setelah mengonsumsi ikan ini, berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan informasi atau penanganan yang sesuai. Budidaya ikan gurame. A. Cara budidaya ikan gurame yang tepat. B. Persiapan kolam. Agar dapat membuat kolam yang baik, harus memilih lokasi yang tepat. C. Pemilihan bibit ikan gurame yang unggul menjadi faktor kesuksesan dalam budidaya. D. Pemberian pakan. E. Pemeliharaan ikan gurame. F. Proses pemanenan. Kelebihan ikan gurame. 1. Harga jual ikan gurame. Ikan gurame merupakan ikan air tawar yang memiliki harga jual yang tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya. Dengan begitu, pelaku usaha akan mendapatkan untung yang besar. Tentunya untuk mendapatkan harga jual yang tinggi, maka ikan gurame harus dipanen pada waktunya. 2. Mangsa pasar dan konsumen ikan gurame. Mangsa pasar ikan gurame adalah masyarakat menengah atas, di mana ikan ini termasuk kesukaan masyarakat Indonesia. Permintaan ikan gurame setiap tahun semakin meningkat. 3. Persaingan usaha ikan gurame. Dalam hal persaingan, usaha budidaya ikan gurame lebih sedikit dibandingkan dengan budidaya ikan air tawar lainnya.
dan tentu saja persaingan usaha di setiap kota di Indonesia berbeda-beda. Jika pelaku usaha jeli untuk melihat prospek usaha di setiap kota di Indonesia. Kekurangan dari usaha budidaya ikan gurame. 1. Proses panen ikan gurame. Salah satu kekurangan budidaya ikan gurame adalah proses panen yang lebih lama dibanding ikan air lainnya. Usaha budidaya yang harus diperhatikan adalah waktu panen. Ketika panen lebih cepat, maka terdapat perputaran modal dan keuntungan yang didapatkan lebih cepat. Namun, ketika panen lebih lama, perputaran modal yang lama dan keuntungan yang didapatkan juga lama. Kecepatan perputaran modal sangat penting mengingat proses usaha bisa berjalan dengan baik. Dalam posisi tersebut, proses dan waktu panen ikan gurame lebih lama. Berapa lama? Mungkin sekitar hampir 1 tahun. Ikan gurame baru bisa panen jika sebagai pelaku usaha harus menyiapkan modal yang cukup besar agar dapat membiayai operasional selama menunggu panen ikan gurame. 2. Ukuran kolam ikan gurame. Kekurangan lainnya dalam budidaya ikan gurame adalah pelaku usaha budidaya harus menyiapkan kolam dengan ukuran yang cukup luas agar dapat memberi ruang bernafas bagi ikan gurame sendiri. Apalagi jika digunakan dalam skala bisnis harus lebih luas lagi. Jika dibandingkan dengan ikan lele yang bisa muat ribuan ekor lele per meter persegi, ikan gurame dalam luas kolam yang sama hanya muat sekitar 20 ekor. 3. Pemasaran ikan gurame. Jika dibandingkan dengan pemasaran ikan lele, ikan gurame lebih sulit mengingat warung yang menjual makanan dari ikan gurame lebih sedikit. Dilihat dari harga ikan gurame lebih mahal, maka dari itu yang mengkonsumsi ikan gurame hanya untuk kalangan masyarakat menengah atas. Sedangkan masyarakat menengah bawah lebih memilih ikan tawar yang lain yang lebih terjangkau. 4. Penyakit ikan gurame. Tentunya setiap ikan memiliki potensi berpenyakit. Untuk ikan gurame sendiri, ternyata rentan terhadap penyakit dan juga termasuk ikan yang mudah stres. Biasanya ikan gurame mudah terserang penyakit jamur atau parasit yang menempel pada tubuh ikan. Dan jika mengalami hal tersebut, maka siap-siap untuk melakukan penanganan agar tidak menyebar kepada ikan-ikan lainnya. Semoga artikel mengenai kelebihan dan kekurangan usaha budidaya ikan gurame dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin menggeluti usaha budidaya ikan gurame. Perkembangbiakan ikan gurame. Perkembangbiakan dan pertumbuhannya, gurame berkembang biak sepanjang tahun dan tidak tergantung pada musim. Kematangan kelamin biasanya dicapai saat gurame berumur 2-3 tahun. Sebelum induk betina bertelur, induk jantan akan membuat sarang untuk meletakkan telur. Sarang telur dibuat dari ijuk, serpihan bambu atau tanaman kering yang ada di dalam kolam. Sarang berdiameter 30-40 cm. Ini diletakkan di tempat yang tersembunyi. Setelah induk betina meletakkan telur ke sarang, induk jantan akan membuahi telur tersebut. Induk jantan juga akan menjaga telur hingga menetas. Biasanya telur akan menetas setelah berumur 5 hari. Usai perkawinan, menjaga keturunan menjadi kewajiban induk betina. Telur yang menetas menghasilkan larva yang akan terus tumbuh membesar. Berikut tahap pertumbuhan berdasarkan umurnya. Tahap pertumbuhan ikan gurame. Kebiasaan makan ikan gurame. Di alam bebas, gurame mempunyai kebiasaan makan makanan yang spesifik pada setiap stadium pertumbuhannya. Gurame stadium larva dan benih umumnya memakan jasad renik seperti fitoplankton, zooplankton, chlorella, kutu air, larva serangga, dan serangga air. Sementara itu, gurame dewasa cenderung lebih menyukai tumbuhan. Gurame dewasa biasanya memakan tumbuhan air yang lunak seperti azolla, hydrilla, kangkung air, genjer, dan apu-apu. Di kolam budidaya, gurame dewasa juga menyukai daun singkong, daun pepaya, dan daun talas atau sente yang diberikan oleh petani. Namun dalam budidaya secara intensif, pemberian pakan alami belum cukup. Petani biasanya
biasanya juga memberikan pelet atau pakan buatan pabrik agar pertumbuhannya optimal. Ini ada keterangan di dalam tabel, kalian bisa melihatnya. Pakan ikan gurame. Pakan ikan gurame berasal dari hewan antara lain ikan teri, ikan busuk, dan juga ikan lainnya, bekicot, keong, dan juga siput, limbah ikan, limbah udang, dan juga limbah industri basah, cacing tanah, belalang, dan juga hewan kecil lainnya. Ini adalah gambar bibit dari ikan gurame. Hama dari ikan gurame adalah hama alami yang biasa mengganggu ikan gurame adalah ikan liar pemangsa seperti gabus, lele, dan lainnya. Selain hama dari golongan ikan-ikanan, beberapa binatang liar juga sering mengganggu kehidupan ikan gurame di alam. Binatang tersebut adalah biawak, katak, ular, dan beberapa jenis burung pemangsa. Ukuran gurame yang siap panen. Ikan gurame siap konsumsi umumnya berbobot lebih dari 500 gram per ekor. Jika dibudidayakan dari penetasan telur, akan membutuhkan waktu selama 12 bulan atau 1 tahun. Namun jika dilakukan dari benih ukuran bungkus rokok, waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 3-4 bulan. Ikan gurame blue sapphire dapat tumbuh dengan panjang maksimal sekitar 35 cm dan berat sekitar 4 kg. Berapa lama ikan gurame jadi besar? Tingginya permintaan gurame membuat usaha budidaya ikan ini menjanjikan keuntungan lumayan besar. Sayangnya, masa panen ikan ini tergolong lama. Untuk mencapai ukuran sesuai permintaan pasar dengan bobot 500 gram, diperlukan masa budidaya sekitar setahun. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.